Setelah pemimpin sekte berbicara, hanya ada keheningan di sana, tidak ada suara, lalu beberapa saat kemudian terdengar suara dari dalam dan pintu pun terbuka. Masuklah. Setelah itu pemimpin sekte berdiri dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia adalah guru dari Peri Kier dan dua saudarinya Bing Ming, yang mana tingkat kultivasinya sudah mencapai tingkat abadi tahap 8. Guru, ada yang ingin ku bicarakan denganmu, pemimpin sekte berbicara dengan hormat. Karena kalau bukan karena gurunya ini, dia tidak akan bisa sampai seperti ini, karena dia membawanya dan membantunya berlatih seni bela diri, dia bisa sampai seperti ini. Dan karena dia juga saudarinya, juga bisa terselamatkan juga, lalu saat dia dan saudarinya mengikuti gurunya ini, dia mengubah nama depannya sama dengan gurunya. Walau Peri Kier juga saudara mereka, tapi Peri Kier dijemput oleh gurunya, karena dia yatim piatu di sebuah desa, yang saat itu Peri Kier dirawat oleh para petani di sana. Saat itu guru sedang berkeliaran di luar dan membawanya ke sekte. Maka dari itu namanya berbeda dengan mereka, tapi walau begitu mereka bertiga tetap saling menyayangi sebagai sesama murid. Apa yang ingin kamu bicarakan? Apa tentang anak yang dibawa Kier? Iya guru. Ini tentang kultivasinya anak itu. Kultivasinya. Bukannya dia hanya anak-anak yang tidak ada kultivasi, memang ada apa? Dia dengan bingung menatap muridnya ini. Itu, saat kami memeriksanya kultivasinya sudah di tempering tubuh guru. Bahkan tempering tubuh tingkat 5 puncak guru, dengan sedikit merasa aneh dia tetap berbicara dengan gurunya. Apa? Mendengar muridnya berbicara seperti itu, dia kaget bukan main, bagaimana mungkin anak berumur 5 tahun bisa memiliki kultivasi seperti itu, bahkan jika ada, dia hanya berada di alam manusia saja. Bukannya tidak ada tapi seorang anak yang mencapai alam dikultivasi seperti itu sangat jarang, bahkan selama 10.000 tahun ini. Mana mungkin aku berbohong denganmu, guru, kata pemimpin sekte tersebut, dia juga sebelum ini juga kaget dengan semua yang dia lihat itu, tapi itu nyata, jadi dia percaya dan sama kagetnya dengan gurunya ini. Aku hanya kaget saja, apa ada yang tahu? Tanya leluhur. Tidak guru kecuali Zuer dan Kier, jawab pemimpin sekte. Bagus, kalau begitu rahasiakan tentang lintian ini kepada yang lain, kita akan merawatnya dan juga mengajarinya dengan semua yang kita tahu, leluhur berkata dengan penuh semangat. Tapi guru, jika dia dewasa nanti apakah itu tidak berbahaya dengan kehormatan sekte kita? Yang hanya menerima perempuan saja di sini, tanya Bing Zian. Itu tidak masalah, karena hanya sebuah peraturan yang dibuat olehku, bisa diubah. Aku tidak menceritakannya kepadamu dan saudari-saudarimu, tentang kenapa aku membuat sekte ini, menatap muridnya itu dengan kasih sayang. Dia menganggap dua muridnya ini seperti anaknya sendiri, dia sangat menyayangi mereka, dia juga merawat mereka dan mengajari mereka dengan semua yang dia tahu. Tidak guru, jawab pemimpin sekte. Baiklah aku akan menceritakannya kepadamu, tahukah kamu yang disebut sekte langit? Itu kan salah satu dari 5 sekte super yang terkuat di benua tengah kan guru? Apa hubungannya dengan sekte tersebut? Karena itu termasuk sekte super yang sangat kuat yang mana bahkan pemimpin sektenya saja adalah seorang abadi dan ada beberapa orang di bawahnya berada di alam abadi bahkan mungkin ada monster tua yang sudah melebihi tingkat abadi di dalam sekte tersebut dan juga murid-muridnya itu juga elit di antara elit. Itu karena guru berasal dari sana, katanya sambil sedikit sedih. Apa? Kaget pemimpin sekte kaget dengan apa yang dikatakannya itu. Berasal dari sana. Guru adalah murid sekte langit. Bagaimana mungkin? Aku berasal dari sana dan aku juga adalah murid dari salah satu leluhur di sana. Memang seperti yang pernah didengar orang, ada monster tua yang melebihi dari alam abadi di sana dan aku salah satu muridnya dan juga termasuk tetua penting di sana. Jelas gurunya. Monster tua yang sudah melebihi alam abadi, dan juga tetua di sana. Tapi kenapa guru bisa berada di sini dan membuat sekte di sini? Dia semakin bingung dengan semuanya itu. Kamu mungkin bingung, kenapa aku bisa berada di sini bukan? Kenapa aku membuat sekte di sini kan?
Gurunya tersenyum saat melihat muridnya itu kebingungan. Iya guru, muridmu tidak mengerti. Itu terjadi 200 tahun lalu, sebelum guru bertemu dengan kalian, guru bertengkar dengan saudara guru karena dia tidak mau membantu guru menolong teman guru yang sedang susah di dalam keluarganya. Guru bermaksud untuk membantu dia masuk ke sekte dan membuat orang-orang di keluarga percaya bahwa dia juga bisa menjadi seorang kultivator hebat, tapi saudara guru yang saat itu adalah pemimpin sekte tidak mau menerimanya dan bahkan mengusirnya dari sana, kata leluhur. Lalu apa yang terjadi guru? Kenapa guru bisa keluar dari sekte kalau hanya oleh masalah itu? Itu karena guru tak sengaja mendengar teman guru berbicara. Dia hanya memanfaatkan guru agar bisa masuk sekte, untuk menaikkan posisinya di keluarga dan membantu keluarganya, dia hanya memanfaatkan guru saja. Saat itu guru hanya wanita yang polos dan juga hanya dia teman guru di sana, karena guru jarang berinteraksi dengan murid lain kecuali saudara-saudara guru. Itu membuat guru malu kepada saudara guru, padahal dia mengingatkan guru jangan mudah percaya kepada seseorang seperti itu. Di saat guru marah, dia mengusir teman guru itu. Dia tetap baik hati, menasehati guru, bahkan saudara guru yang lain juga menasehati guru tapi guru tidak percaya kepada mereka. Mengingat saudara-saudara yang sangat menyayanginya itu, membuat dia merasa bersalah. Saudara-saudara itu juga memperlakukannya dengan baik dan menyayanginya dengan tulus tapi dia mengecewakan saudara-saudaranya. Setelah guru tahu sifat aslinya, guru merasa sedih, mengecewakan saudara-saudara dan pergi dari sana. Aku malu untuk kembali ke sana. Setelah guru menetap di sini dan menemukan kalian, guru membuat sekte dan seperti itulah sekarang. Ingat Zian, percayalah pada saudari-saudarimu, lindungi mereka dan buat mereka bisa merasa aman di sekte ini. Baik guru, Zian akan melakukan perintah guru, katanya tegas. Masalah Lintian di sini, tidak masalah nanti setelah umurnya cukup, guru akan mengajarinya, mempunyai cucu seperti itu juga cukup menarik. Kier pasti menyuruh dia membaca mulai besok, tapi jika kultivasi dia mulai naik lagi ke tingkat alam bumi biar guru yang mengajarinya. Baik guru, murid mengerti, balas pemimpin sekte. Sudah kembalilah, lakukan tugasmu, guru akan melanjutkan kultivasi, dia berkata dengan lembut. Baik, murid mohon diri, pemimpin sekte berbalik dan keluar dari ruangan itu. Saudara, apakah kamu merindukanku? Minger merindukan kalian, apa kalian baik-baik saja di sana? Gumamannya di dalam hati sambil menangis sedih memikirkan saudaranya itu. 2 tahun setelah Lintian berada di sekte salju, sejak 1 hari dia berada di sana, ibunya Lin, Kier mengajarkan dia cara membaca. Lintian dengan cepat belajar dengan cepat. Setelah dia bisa membaca, ibunya menyuruh dia untuk membaca semua buku yang ada di sekte itu, beberapa buku seni bela diri, sejarah benua, alkimia, arai bahkan cara membuat senjata. Dia ingin mengetahui batas apa yang bisa dicapai Lintian, apakah dia bisa menghafal itu semua. Tapi sekali lagi, Lintian bahkan membuat kaget ibunya beserta para tetua di sekte. Bahkan pemimpin dan leluhur mereka terkejut dengan perkembangan Lintian. Dia sudah bisa membaca semua buku di sana, itu hanya dalam 1 tahun, bahkan bukannya itu saja, dia bisa mengingat semuanya itu. Itu menyebabkan semua tetua dan ibunya menghela nafas, ini baru jenius yang hanya ada 100 juta tahun. Dengan hal itu, setelah 1 tahun leluhur sekte salju Bingming memutuskan mengajarnya sendiri, seni bela diri. Bahkan dia memberikan seni bela diri kelas surga kepada Lintian. Dan Lintian dapat menghafalnya hanya dalam waktu 1 bulan, dan bulan berikutnya dia mulai berkultivasi seperti yang diperintahkan leluhur Bingming. Dalam waktu 1 tahun itu, hanya Bingming yang tahu tingkat kultivasi Lintian, itu sudah membuat dia kaget, kultivasi Lintian sudah mencapai tingkat 5 puncak alam langit. Bahkan hal itu membuat leluhur menggeleng-gelengkan kepalanya, bahkan 3 muridnya yang dibilang kuat dan juga hebat dalam hal kultivasi, masih jauh dari Lintian bila disebut jenius. Muridnya pemimpin sekte baru saja, masuk ke tingkat alam abadi setengah langkah, lalu.
Murid keduanya juga baru masuk sampai alam abadi setengah langkah puncak setelah 2 tahun ini. Bahkan murid ketiganya yang paling jenius pun yaitu Ibu Lin Tian, Lin Qier jenius, baru mencapai alam ilahi puncak juga. Itu juga karena memang dalam hal bakat dan juga pemahaman, Lin Qier lebih berbakat dari dua saudarinya, dan juga dia memiliki tubuh elemen es yang termasuk salah satu tubuh suci di benua itu. Bahkan itu, di dunia itu pun juga hanya satu dari sejuta orang yang memilikinya. Walau tingkat kultivasi Lin Tian sudah setinggi itu, pondasinya sangat sulit, bahkan jika dia bisa bertarung, dia mampu melawan puncak langit atau setengah ilahi bisa imbang dengan dia. Karena hal kultivasi Lin Tian, leluhur Bing Ming mengatakan untuk memakai gelang yang ada di pergelangan tangannya dan tidak boleh membukanya sampai gelang itu tidak berfungsi lagi. Karena dalam penglihatannya, gelang itu akan menghilang fungsinya saat Lin Tian berumur 12 tahun ke atas. Itu karena, gelang itu bukan hanya membantu Lin Tian untuk menyembunyikan kultivasinya saja, tapi juga membagikan ki yang sangat murni di saat Lin Tian berlatih. Hal itu juga, dia menyembunyikan semuanya, hanya dirinya dan Lin Tian saja bahkan murid-muridnya tidak tahu tentang kultivasi anak ini, karena 1 tahun selalu bersama leluhurnya. Hanya sesekali dia pergi makan pulang, bertemu dengan ibu dan bibi-bibinya itu. Di sebuah lapangan yang luas, tepat di sana ada seorang wanita cantik yang sedang duduk dan menikmati teh. Sesekali dia sedang melihat dan memperhatikan seorang anak kecil yang berumur 7 tahun sedang mengayunkan pedangnya di tempat itu. Walaupun gaya pedangnya itu sedikit terlihat tidak cocok karena tubuhnya yang masih anak-anak. Berumur 7 tahun tapi terdapat berapa ki dan bahkan aura dari pedang yang diayunkannya cukup kuat. Dia adalah Lin Tian kecil yang sedang mengayunkan pedangnya di sana. Dan wanita yang duduk itu adalah leluhur Bing Ming, dia tersenyum melihat anak kecil itu sedang berlatih di sana. Bahkan sejak Lin Tian datang ke tempatnya, dia merasa senang dan bahagia, dia sudah menganggap Lin Tian sebagai cucunya sendiri. Bahkan dia lebih sensitif dari ibunya Lin Tian yang juga muridnya itu, mungkin apabila ada yang melukai Lin Tian dia tidak segan-segan mengayunkan pedangnya kepada orang yang melukai cucunya itu. Tiba-tiba anak itu berhenti mengayunkan pedang dan berbicara mengeluh. Nek, ini membosankan terus berlatih, Aner ingin istirahat apa boleh? Aner haus Nek, kenapa harus berlatih setiap hari, melelahkan, ucap Lin Tian kecil. Baiklah mari istirahat sebentar, kesinilah, kamu tidak boleh mengeluh seperti itu, apa kamu tidak ingin menjadi kuat dan melindungi ibumu, bibimu, dan juga saudari-saudarimu yang baik padamu? Bahkan apa kamu tidak ingin melindungi nenekmu ini yang sudah tua? Dia menggoda Lin Tian sambil tersenyum dan memberikan teh kepada Lin Tian. Siapa bilang nenek sudah tua, nenek masih cantik seperti itu, bahkan kecantikan nenek mungkin termasuk yang terbaik, kulit nenek juga masih mulus, siapa bilang nenek tua, pasti dia buta, aku akan memukulnya. Siapapun itu yang bilang nenek tua, dia mengeluh sambil menyesap teh yang diberikan leluhurnya kepada dia itu. Mendengar apa yang Lin Tian katakan, leluhur Bing Ming tersenyum manis kepada Lin Tian, mungkin jika ada yang tahu bahwa leluhur sekte salju tersenyum seperti ini pasti akan kaget, karena dia terkenal diam, benua utara itu akan kedinginan karena kekejamannya. Walau sudah sangat lama, tapi itu masih teringat di ingatan generasi yang sama dan bahkan lebih tua darinya. Sebenarnya akibat semua benda yang dibawa oleh Lin Qier atau Ibu Lin Tian pulang ke sekte itu, menyebabkan kemajuan dalam kultivasi setiap orang di sana termasuk para tetua di sana yang sekarang mereka kebanyakan sudah mencapai alam ilahi dan yang paling rendah adalah puncak alam langit. Nak, sekarang kamu istirahat, pulang dan kembali ke tempat ibumu pasti juga merindukanmu, katanya sambil mengelus kepala Lin Tian. Lin Tian akan ke tempat ibu, Lin Tian pamit Nek, lalu dia terbang sedikit dan mencium pipi leluhur Bing Ming itu dan mengatakan, Lin Tian menyayangi nenek, dan berbalik pergi. Melihat kelakuan Lin Tian itu, membuat leluhur Bing Ming semakin menyukai Lin Tian, bahkan dalam hatinya dia berkata, siapapun yang menyentuh cucuku yang tersayang,
aku akan menghancurkan seluruh keluarganya menjadi debu." Dia tersenyum dan melanjutkan menyicipi tehnya. Walaupun begitu, dia masih mengingat kenangan masa lalunya tentang saudara-saudaranya itu di benua tengah. Setelah keluar dari tempat leluhur, Lin Tian berjalan menuju puncak bunga tempat ibunya tinggal. Di kepalanya tiba-tiba muncul kucing kecil yang langsung tidur di atas kepalanya. Kucing kecil itu sangat menggemaskan dan lucu. Itu adalah salah satu telur yang menetas dari dalam kalungnya. Setelah telur naga menetas, lalu telur yang berisi kucing itu menetas, dan lalu ada burung dan kura-kura yang menetas setelah itu. Kucing itu adalah harimau suci, burung itu adalah seekor phoenix, dan kura-kura itu juga adalah kura-kura suci. Semua telur itu menetas adalah binatang suci yang berada di atas seluruh binatang suci. Lin Tian lalu memberi nama kucing kecil itu Lin Bai, Lin Feng dan Lin Gui. Dan juga kultivasi mereka berempat saudara tidak kalah dengan Lin Tian. Lin Long sudah berada di tingkat alam ilahi bersama dengan Lin Feng, dan juga Lin Gui berada di setengah alam ilahi. Sedangkan Lin Bai dia masih di alam langit sama dengan Lin Tian. Dan juga di antara mereka, Lin Bai lah yang selalu menempel pada Lin Tian dan paling malas di antara 4 binatang iblis suci itu. "Kakak, kemana kita? Apa kita pulang untuk bertemu Bibi?" Hah, kucing kecil itu berbicara melalui telepati ke Lin Tian dengan malas. "Iya, kita akan pulang, aku sudah lapar, ayo, aku akan coba memanggil Pupi," katanya. 4 binatang itu sudah bisa berbicara kepada Lin Tian walau hanya telepati, dan mereka hanya bicara kepada Lin Tian saja dan tidak ke yang lain, dan 3 dari mereka jarang keluar dari kalung Lin Tian itu. "Bagus, ayo kakak, kita pulang, aku juga lapar." Kucing itu bersemangat dan mengeong seperti benar-benar kucing biasa. "Kau, kenapa hanya tahu makan saja, kenapa berbeda dengan Long kecil dan yang lainnya?" Lin Tian mengeluh sambil berjalan ke puncak bunga. Saat dia berjalan, dia akan bertemu dengan beberapa murid di sana dan dengan hormat memberi mereka salam. Murid-murid di sana tahu bahwa anak kecil ini adalah anak dari tetua mereka Lin Qier. Sesaat sampai di puncak dekat dengan sebuah rumah, Lin Tian berteriak, "Bu, Lin pulang," sambil berlari menuju pintu.